Perkenalkan, nama saya Ika Dek Sumarna dari kelas 11 IIS 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan agama Kristen di Indonesia. Jadi, perkembangan agama Kristen di Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Perkembangan agama Kristen ini tidak dapat dilepaskan dari kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Bersamaan gelombang kedatangan bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, datang pula para misionaris untuk menyebarkan agama Kristen di Indonesia. Aktivitas pelayaran dan perdagangan yang dilakukan orang-orang Eropa itu sudah menjangkau ke seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dalam kenyataan, agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan berkembang di berbagai daerah, bahkan di daerah Indonesia bagian timur, seperti di Papua, daerah Minahasa Timur, Nusa Tenggara Timur, juga daerah Tapanuli di Sumatera. Agama Kristen menjadi mayoritas. Harus diakui bahwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia telah membuka jalan bagi perkembangan agama Kristen di Indonesia. Orang Portugis menyebarkan agama Kristen Katolik, selanjutnya disebut Katolik. Orang-orang Belanda membawa agama Kristen Protestan, selanjutnya disebut Kristen. Pada abad ke-16 telah terjadi penjelajahan samudera untuk menemukan dunia baru. Oleh karena itu, periode ini sering disebut The Age of Discovery, kegiatan penjelajahan samudera untuk menemukan dunia baru dipelopori oleh orang-orang Portugis dan Spanyol dengan semboyannya Gold, Glory, dan Gospel. Setelah menguasai Malaka tahun 1511, Portugis kemudian meluaskan wilayah ke Kepulauan Maluku dengan maksud memburu rempah-rempah. Pada tahun 1512, pertama kali kapal Portugis mendarat di Hitu, di Pulau Ambon, Kepulauan Maluku. Pada waktu itu, perdagangan di Kepulauan Maluku sudah ramai. Melalui kegiatan perdagangan ini pula Islam sudah berkembang di Maluku. Kemudian datang Portugis untuk menyebarkan agama Katolik. Berkembanglah agama Katolik di beberapa daerah di Kepulauan Maluku. Para penyiar agama Katolik diawali oleh para pastor, dalam bahasa Portugis pandri, yang berarti imam. Pastor yang terkenal waktu itu adalah Pastor Franciscus Xaverius SJ dari Ordo Yesuit. Ia aktif mengunjungi desa-desa di sepanjang pantai Laut Timor, kemudian Leasi, Pulau Ternate, Halmahera Utara, dan Kepulauan Morotai. Usaha penyebaran agama Katolik ini kemudian dilanjutkan oleh pastor-pastor yang lain. Kemudian di Nusa Tenggara Timur seperti Flores, Solor, dan Timur, agama Katolik berkembang tidak terputus sampai sekarang. Berikutnya juga berkembang agama Kristen di Kepulauan Maluku, terutama setelah VOC menguasai Ambon. Pada waktu itu, para sendeling aktif menyebarkan agama baru ini dengan semangat Peisme, yaitu menekankan pertobatan orang-orang Kristen. Penyebaran agama Kristen ini juga semakin intensif saat Raffles berkuasa. Penyebaran agama Kristen ini juga semakin berkembang pesat di Indonesia bagian timur. Agama Katolik berkembang di Minahasa setelah Portugis singgah di tempat itu pada waktu abad ke-16. Penyebaran agama Katolik di daerah Minahasa dipimpin oleh Pastor Diogo de Magalhães dan Pedro de Mascarenhas. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1563 yang dapat dikatakan sebagai tahun masuknya agama Katolik di Sulawesi Utara. Tercatat pada
ekspedisi itu, sejumlah rakyat dan raja menyatakan masuk agama Katolik dan dibaptis. Misalnya Raja Babontehu bersama 1.500 rakyatnya telah dibaptis oleh Magelhaens. Agama Kristen juga masuk dan berkembang di tanah Minahasa. Agama Katolik dan Kristen berkembang di daerah-daerah Papua, wilayah timur Kepulauan Indonesia pada umumnya, Sulawesi Utara dan Tanah Batak di Sumatera. Singkatnya, agama Katolik dan Kristen dapat berkembang di berbagai tempat di Indonesia, termasuk di Batavia. Bahkan di Jawa ada sebuah sebutan Kristen Jawa. Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan agama Kristen di Indonesia secara intensif terjadi saat pengaruh kekuasaan orang-orang Barat seperti Portugis, Belanda, dan juga Inggris semakin kuat. Agama Kristen kemudian berkembang tidak hanya di Indonesia bagian timur, tetapi juga di berbagai wilayah seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Bahkan di Jawa ada sebutan Kristen Jawa. Perkembangan Kristen Jawa ini dapat dilepaskan dari peran Kiai Sadrah dalam petualangannya mencari keyakinan agama. Akhirnya ia memeluk agama Kristen setelah dibaptis pada tahun 1867. Ia kemudian mengembangkan Kristen Protestan dan kandungan budaya Jawa. Ia bebas mengembangkan agama Kristen Protestan dengan budaya Jawa, pengikutnya pun semakin banyak. Kiai Sadras juga tidak mau tunduk dan bahkan kemudian memisahkan diri dari gereja Protestan Belanda. Ia tinggal dan mengembangkan Kristen Protestan Jawa ini di desa Karangyoso, sebelah selatan Kuto Arjo. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya. Saya akhiri. Terima kasih.